Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. ITDP ini mandang soal kegalauan ini gimana? Jadi kalau ITDP sebenarnya untuk ketika ada term transportasi berkelanjutan sebenarnya kota itu isinya bukan komponennya tuh bukan hanya satu atau satu moda atau satu alat atau satu cara gitu. Jadi dari awal memang satu kota yang misalkan berpihak kepada manusianya, humanis itu yang kita sebut dengan transportasi berkelanjutan pasti memiliki transportasi publik yang terintegrasi dengan si non-motorized transport. Jadi ada berjalan kaki Sepeda dan tadi ya. bersepeda. Skuter yang dulu atau juga? Betul. Udah lama bisa. Iya. That's Gua why belum pernah kayak nyobain. kita selalu kita juga selain advokasi tentang masalah transportasi publik, kita juga selalu mendorong tentang peningkatan dan pengadaan lah diadakan fasilitas untuk mereka yang berjalan kaki dan bersepeda. Pertama kalau berjalan kaki itu kenapa? Karena sebagai pengguna transportasi publik yang sering ketemu atau naik di transportasi publik bisa dinyatakan atau bisa dilihat pengguna transportasi publik itu sebenarnya adalah pejalan kaki. Iya. Gitu. Itu Jadi bagian dari jalan kaki. betul, itu bagian dari perjalanan mereka. Jadi kalau yang biasa kita sebut tuh namanya first last mile. Ketika orang dari rumah itu ke transportasi publik, terus dari transportasi publik ke tujuan akhirnya, itu yang harus diisikan sebenarnya gitu. Iya. Nah, itu yang harus diisi dengan si non motorized transport ini, yang idealnya seperti itu, yaitu kendaraan transportasi tidak bermotor, Iya. yaitu pejalan kaki dan pesepeda. Nah, oleh karena itu ketika ketika si COVID ini menyerang, gitu ya, negara api, datang, negara api ya. menyerang, kota-kota yang sudah terbentuk jaringan trotoar, jaringan jaringan jalur sepeda dan transportasi publik, mereka punya pilihan. Iya. Gitu. Jadi warga tuh punya pilihan ketika mereka misalkan takut naik transportasi publik, ternyata mereka bisa pakai sepeda atau mereka cukup berjalan kaki gitu. Itu nanti emang banyak lagi sih ininya elemennya lagi. Nanti belum ada TOD, belum ada itu ada ininya lagi. Nah, itu yang kejadian di China kan. ITDP ada beberapa kantor cabang di beberapa kota di dunia. Salah satu yang di Asia yang kotanya terintegrasi dengan sangat lengkap itu adalah di China. Jadi ketika di China itu COVID Paling pertama kan mereka iya. kena COVID, banyak orang yang akhirnya mereka punya MRT juga, punya metro, punya bus juga, punya bike sharing, mereka punya trotoar juga, ya motor listrik. Nah, ternyata menurut survei yang didapat dari kantor China, mereka ini yang pindah, ada beberapa perpindahan. Si moda perjalanannya ada yang beberapa yang berubah. Ada yang tadinya naik metro, dia jadi naik bus. Jadi ada peningkatan penggunaan bus. Ketika ditanya kenapa, karena mereka ternyata takut di dalam ruangan yang sangat tertutup. Jadi kan mereka harus ke underground. Ya bus kan bisa buka kaca, Pak. Oh iya. Jadi karena mereka harus ke underground. Karena mereka harus ke underground, akhirnya mereka akhirnya mereka pindah ke bus. Ketika bus mungkin mereka juga masih merasa kurang ini, mereka memperpendek perjalanan busnya dan pindah ke sepeda. Karena soalnya banyak bike sharing sana. Banyak bike sharing di sana, akhirnya banyak orang yang dan yang menarik adalah jarak. Jadi jarak yang tadinya mungkin mereka cuma 300 meter, cuma dari kantor, cuma dari stasiun ke mana gitu yang jaraknya 300-500 meter. Ternyata itu bertambah jaraknya. Karena gak mau di bus lama-lama. Betul, mereka gak mau di bus lama-lama, mereka pindah ke sepeda, jadi jaraknya jadi lebih jauh gitu. Dan durasi pemakainya juga jadi lebih panjang si sepedanya ini. Gitu, jadi emang kalau dari ITDP kita mungkin menekankan warga itu harus punya pilihan gitu. Semakin banyak pilihannya,
semakin nyaman dan merasa aman juga warganya, terutama selama pandemi ini. Pilihan. Apakah warga Jakarta punya pilihan? Wah, perlu ditanyakan ke Bapak yang sebelah saya. Iya, apakah kita sudah menyiapkan cukup banyak opsi ya buat mereka? Kan tadi katanya arahnya mau ke sepeda ya. Nah, apakah sepeda ini sudah nyaman gitu? Tadi jadi pilihan. Jadi memang sebelum pandemi sendiri kita sudah membangun ya salah satu prasarana, cuman memang masih simpel di Sudirman Tamrin. Jadi memang jalur sudah sepeda. Betul, jalur sepeda. Jadi walaupun masih di satu aspal ya, pakai kon ya, pakai betul. kon doang. Tapi memang semangat untuk bersepeda itu sudah didorong oleh gubernur kita sejak awal sebelum pandemi. Dan ini adalah momentum yang tepat dari dua sisi, dari sisi customer, dari demand, dari user, dari masyarakat, dan juga dari sisi kebijakan. Udah banyak yang beli sepeda ya, banget loh sepeda ya. Gue kalau pulang sore-sore tuh kayak takut kesenggol gitu mereka. Jadi Pemprov ingin memanfaatkan momentum ini untuk lebih mendorong agar prioritas anggaran kita lebih fokus ke jalur sepeda. Apapun resource yang kita miliki, kita harus bisa sediakan fasilitas jalur sepeda itu di kota kita, di Pemprov DKI ini. Dan ini yang sedang kita dorong. Kita kemarin engage rapat dengan beberapa komunitas bike sharing, terus bahkan di rapat pimpinan kita Pak Gubernur ITDP Mbak Vela waktu itu paparkan tentang konsep sepedanya juga, dan jadi memang ini sudah masuk pipeline-nya anggaran kita, walaupun di dinas perhubungan dan juga dinas lainnya. Jadi sebenarnya kita harusnya lebih masif lagi kilometernya terkait dengan penyelenggaraan jalur sepeda, dan juga mengengage lebih banyak para operator bike sharing. Bahkan BUMD kita pun juga sedang menggagas kerjasama Transjakarta masalah bus. Mereka lagi mencoba mencari partner dengan para operator bike sharing untuk melakukan kerjasama. Jadi bayangkan kan kalau Anda bisa melihat ada bike rack di depan bus Transjakarta dan ada parkir sepeda. Itu udah semuanya atau baru? Ini baru rencana. Baru rencana. Opportunity-nya. Ini semangat yang mau kita dorong di setiap lengan Pak Gubernur yang miliki. Salah satu dinas perhubungan, satunya lagi adalah BUMD. Banyak lengannya ya? Banyak. Dua sih. Kayak kayak dewa-dewa Indo gitu yang 100. Betul. Jadi itu sih komitmennya. Jadi semoga semangat kolaborasi selama ini sudah terbangun. Kata kuncinya muncul ya, kolaborasi. Gue udah lama gak denger ya Bring. Semangat kolaborasi ini yang selama ini muncul dan juga berkembang terus. Kalau saya mau cerita ya kenapa berkembang, karena kemarin kita baru meresmikan 4 stasiun yang ditata. Promosi dulu ya. Betul, Tanah Abang, Senen, Juanda, dan juga Sudirman. Dan itu ada parkir sepedanya. Dan itu kenapa berkembang kolaborasinya? Karena kita meruntuhkan tembok besar antara daerah dan pusat. Meruntuhkan tembok besar antara perangkat perusahaan di bawah daerah dan perusahaan di bawah pusat, antara KAI dan PT MRT. Dan ini terbukti bisa. Dan menyamakan visi tadi untuk transportasi perkotaan. Mungkin kalau Mbak Fani historisnya tahu ya betapa beratnya para penggagas transportasi perkotaan yang berkelanjutan dari dulu, dari zamannya mungkin titik baliknya saat Sutioso membangun Transjakarta kali. Ini udah perjuangan lama banget ya. ITDP tadi 99 dan dia salah satu yang generasi mempromot. yang paling kita udah melewati beberapa generasi. Betul. Bahkan kantornya. Dan salah satu yang mempromot 2004 TJ pertama kali dibuka. Jadi di titik itulah pertama kali kita memperkenalkan transportasi berkelanjutan dan terimplementasi. Dan ini menjadi contoh akhirnya se-Indonesia walaupun konsepnya masih separuh-separuh. Jadi ini historis perjalanan yang menuju kolaborasi yang baik gitu loh. Saya bisa bilang, dan ini sangat bisa dilakukan di sepeda.